Saman punya mobil, punya rumah, punya pabrik, punya emas, punya istri, punya anak. Tapi sebagai pribadi, Saman tidak terikat dengan semua materi tadi. Oh, berarti kebebasan. Nah, sama sudah ada jarak, tapi sama memiliki. Kalau istilah, kalau lebih mudahnya, kalau kita ke ajaran sebuah agama Islam, itu namanya ma'rifat, Mas. Fiqyana ma'akosa adalah, kalau di agama Islam adalah ma'rifat. Pada malam hari ini kita ketemu lagi untuk bisa membahas atau sharing sama teman-teman kita ini di sini untuk membahas atau sharing kita kali ini untuk membedah apa yang namanya itu Pikyana Maya Kosa. Jadi kita sharing Pikyana Maya Kosa itu untuk mengenal lapisan-lapisan Pikyana Maya Kosa yang sebelumnya yang dari Pranamaya Kosa kan sudah. Nah, untuk selanjutnya kita membedah yang namanya Pikyana Maya Kosa. Terus untuk Pikyana Maya Kosa itu gimana, Mas? Maksudnya apa? Ada kayak kemarin itu kan dari Anamaya Kosa, Pranamaya Kosa, nggih Manumaya Kosa, terus Pranamaya Kosa kan ada lapisan-lapisan. Lah, sekarang ini yang Pikyana Maya Kosa ini apa sama kayak yang sebelum-sebelumnya itu? Nggih. Untuk Pikyana Maya Kosa dan Ananda Maya Kosa kan sudah bukan fisik lagi. Jadi sudah nggak ada sab istilahnya, Mas. Jadi yang ada sab cuman Ana Maya Kosa, Mano Maya Kosa sama Prana Maya Kosa. Karena ini fisik pasti ada sab atau ada lapisan-lapisannya. Untuk Pikyana Maya Kosa ini sudah tidak ada lapisannya, Mas, karena bukan fisik. Cuman masih terikat dengan fisik. Jadi ada sambungannya. Jadi masih istilahnya masih terikat. Seperti pernah saya analogikan seperti bulan. Seperti bulan. Sudah tidak terikat tidak menyatu sama bumi, tapi terikat sama gravitasi bumi. Istilahnya kan gitu. Jadi di bulan itu sudah tidak ada manusia, tidak ada hewan, tidak ada tumbuhan, dan tidak ada air, kan gitu. Nah, istilahnya non materi di sini. Jadi Pikyana Maya Kosa kalau kita bedah sudah tidak ada lapisannya, Mas. Jadi gak ada lah yang harus kita bedah itu, maksudnya. Mungkin bukan masalah lapisan yang kita bedah. Untuk mempermudah sampean mengerti Pikyana Maya Kosa, bisa saya analogikan Pikyana Maya Kosa itu adalah sebuah kerajaan yang mempunyai 9 pintu. Saya pakai analogi sebuah kerajaan yang mempunyai 9 pintu. Cuman pintu ini arahnya keluar. Arahnya keluar. Kalau istilahnya Pikyana Maya Kosa ini seperti pintu untuk melihat dunia materi. Tapi dari dalam gitu. Enggak, tapi terlepas dari materi. Misalnya
kalau sampean di bulan sampean bisa melihat manusia, tumbuhan, hewan dan semua bumi, tapi kan sudah di luar bumi. Istilahnya gitu. Jadi Vigyana Maya Kosa adalah kalau pakai analogi sebuah kerajaan besar yang mempunyai 9 pintu. Nah, terus kalau itu kan dianalogikan gitu kan. Terus kalau kita kembalikan ke manusia kita sendiri, itu gimana? Itu terletak pada panca indera kita, Mas. Terletak pintu itu kalau kita fisikkan atau materikan ke anamaya kosa atau raga, 2 di mata, 2 di telinga, 2 di hidung, 1 di mulut, dan 2 di bagian bawah tubuh kita ini. Kan 9 pintu. Jadi Vigyana Maya Kosa adalah sebuah kesadaran yang tidak terikat dengan materi, tapi bisa melihat materi tanpa terjebak dengan materi. Tanpa terjebak materi itu tadi. 9 pintu ini bisa dikiaskan, Mas. Maksudnya 9 pintu ini, 1 pintu ini bisa menjadi 9 pintu. Oh, dari 1 pintu bisa jadi 9 pintu. Bisa menjadi bias. 9 pintu. Jadi kalau total dari 9 pintu utama menjadi 99. Per 1 pintu menjadi 9 pintu. Jadi bisa kita bedah lagi, Mas, masalah pintu 1 kayak Mas bilang dari mata, terus telinga gitu, itu masih ada cara-cara untuk kita tahu untuk melihat dari non fisik itu tadi, untuk melihat fisik itu tadi. Jadi istilah sederhananya adalah sampean bisa melihat dunia materi di luar kita tanpa terjebak dengan materi tersebut. Itu bisa melalui mata, telinga, hidung, mulut, dan 9 pintu ini. Tapi 9 pintu ini masih urusan fisik, kalau istilah dalam agama urusan duniawi. Ketika sama dalam kesadaran menggunakan 9 pintu ini, berarti sama mengurusi dunia. Jadi kalau kita melihat dengan cara fisik kita, berarti belum tentu benar yang kita lihat, gitu. Bukan masalah benar atau salah, tapi sampean sudah mempunyai dari meripat kiri sampean bisa mempunyai 9 cara pandang. Dari mata kanan sampean bisa melihat 9 cara pandang tanpa terikat apa yang sampean pandang. Semua sama fungsinya. Semua sama. Jadi intinya kalau kita sudah sampai ke apa namanya tadi, Vigyana Maya Kosa itu kita enggak nek bahasa Jawa ne apa ya. Duh, sampean punya materi segala sesuatu sampean, tapi tidak terikat dengan materi itu. Sampean punya mobil, punya rumah, punya pabrik, punya emas, punya istri, punya anak. Tapi sebagai pribadi sampean tidak terikat dengan semua materi tadi. Oh, berarti kebebasan. Sama sudah ada cara, tapi saya memiliki. Kalau istilah, kalau lebih mudahnya, kalau kita ke ajaran sebuah agama Islam, itu namanya ma'rifat, Mas. Vigyana Maya Kosa adalah, kalau di agama Islam adalah ma'rifat. Tapi saya tidak bahas lebih jauh tentang ini, cuman bahasa sederhananya adalah ma'rifat. Cuman kalau ke ma'rifatan sampean gunakan untuk melewati mata sampean dan jalan pintu 9 ini, sampean hanya bisa melihat materi. Oh iya. Jadi kemarifatan materi. Jadi cuman sekedar materi ya, kan. Jadi tapi ini kalau udah ke Vigyana Maya Kosa itu tadi udah tetap melihat materi, tapi tidak terjebak dengan materi. Udah ada jarak. Sudah ada jarak tetap.
Iya, iya. Tapi sama memiliki loh. Tetap memiliki. Tetap memiliki. Makanya ini kalau dalam ajaran agama Islam ini sudah menyangkut ke makrifat asma. Dari 99 asmaul husna. Jadi fikih namanya kosa ini ibaratnya kalau di agama Islam adalah makrifat asmaul husna, 99 asma ya Allah. Cuman ini masih dunia. Oh iya iya. Tadi masih dunia. Iya masih materi itu tadi. Iya masih materi. Iya. Gitu loh. Jadi intinya untuk apa namanya fikih maya kosa itu tadi sudah non materi tapi bisa melihat materi kan begitu. Sangat jelas dan gamblang malah. Ya 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 ya. Yang tidak bisa dimiliki orang yang belum mencapai fikih namanya kosa ini. Istilahnya tahu aja, oh ini ada prospek ini, oh ini bisa berhasil kalau usaha ini, sama lebih jeli di situ. Makanya dalam agama namanya kan makrifat. Tapi bisa diartikan juga apa namanya Mas? Kalau sudah apa namanya makrifat itu tadi, ya kan kita kan udah tahu Jadi apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat itu tambah jelas sekali kan. Okay. Untuk lebih sederhananya, kalau sampai membedah fikih namanya kosa ini, sampai mempunyai cara pandang yang tidak dimiliki oleh orang yang belum mempunyai kesadaran fikih namanya kosa. Jadi istilahnya orang masih memikirkan kemarin, tapi Saman sudah berpikir 7 tahun yang akan datang dan bahkan 9 tahun yang akan datang. Saman sudah mempunyai penglihatan seperti itu. Jadi melampaui. Sudah melampaui. Dan makanya di situ ketika Saman mempunyai kesadaran fikih namanya kosa, kehidupan Saman sudah bukan ramalan, tapi setiap apa yang Saman lakukan adalah sebuah rencana yang bisa Saman jadikan kenyataan. Kalau apa namanya bisa dicontohkan lah Mas, ya bisa dicontohkan dengan orang-orang yang sekiranya sudah sampai ke arah sana itu. Kalau contoh banyak sekali Mas. Sebuah contoh sederhana. Kalau saya ngomongin apa itu orang yang sudah mencapai makrifat atau fikih namanya kosa kalau universal. Ya. Kalau kita beragama Islam lebih mudah. Rasulullah itu 1400 yang lalu. Tapi sudah bisa, sudah tahu, sudah melihat bagaimana keadaan umatnya di akhir zaman. Ya, ya, ya. Bagaimana keadaan umat akhir zaman. Sudah dikabarkan. Bukan ramalan. Sampai hari kiamat pun juga. Sampai bahkan ngomongin akhirat. Ya, ya. Bahkan makanya Rasulullah itu bukan hanya sekedar fikih namanya kosa, tapi sudah ananda maya kosa dan sempurna dan tidak ada yang melampaui Rasulullah kalau kita beragama Islam. Bahkan kalau saya ngomongin persamaan bukan membedakan, tapi proses saya bukan untuk membedakan sosok-sosok atau tokoh-tokoh yang saya ucapkan ini, tapi saya ngomongin proses menuju kesempurnaan. Diawali dari tokoh yang bernama Siwa. Oh iya iya. Nah, ini perjalanannya. Siwa kemudian Siddhartha Gautama. Oh, dari Siwa ke Rama dulu. Rama bertransformasi ke Krishna, lebih faktual. Bertransformasi lagi kepada Siddhartha Gautama atau Buddha. Bertransformasi lagi kepada sudah menginjak manusia yang bernama Isa. Bertransformasi yang paling sempurna adalah Rasulullah Muhammad SAW. Ini saya bukan membandingkan, tapi perjalanan biar sama lebih mudah. Kan tadi kan dan ada step-step yang harus dilalui. Jadi itu adalah proses yang bisa digali dari proses perjalanan Siwa, kemudian Rama, kemudian apa itu
Krishna, kemudian Siddhartha Gautama atau Buddha, Isa, Rasulullah ditutup dengan sempurna dan tidak ada yang bisa menemui itu lagi adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi intinya Vigyana Maya Kosa itu kan apa namanya? Tadi bahasa kesadaran. Jadi sudah sampai kesadaran yang penuh. Intinya kayak gitu kan. Sampai mencapai kesempurnaan itu tadi. Cuman kan tetap harus step by step lah untuk mencapai itu tadi. Oke, bisa diartikan kalau sudah sampai di Vigyana Maya Kosa ini bisa diartikan kalau dalam bahasa Islam namanya waliullah. Kalau zaman sekarang. Ya. Kalau sebelum waliullah namanya Nabi Rasul, itu kan serata. Karena Nabi Rasul setelah Rasulullah Muhammad SAW kan sudah ditutup, nggak ada Nabi Rasul lagi. Yang ada adalah alim ulama. Ya, alim ulama ini dalam bahasa lain disebut juga wali atau wakilnya Tuhan. Ya. Tapi dalam agama tertentu kan nanti beda. Makanya saya menggambarkan atau ngomongin dari Siwa ke Rama, terus apa itu Krishna, Buddha, kemudian Isa, kemudian ke Rasulullah SAW, itu adalah proses transformasi, bukan membandingkan, bukan nama itu yang sebenarnya, tapi esensi transformasi. Ya. Dan mungkin lain kali kita bahas apa yang namanya Siwa. Bukan Siwa yang disembah orang Hindu, bukan itu. Tapi esensinya. Tapi biar sampean mudah. Iya. Oke, terima kasih. Jadi ya cukup sekian dulu lah untuk membedah Vigyana Maya Kosa ini. Ya, mudah-mudahan sedikit saya bisa mengertikan lah dari pembahasan itu tadi. Jadi esensi yang sudah sampean jelaskan itu tadi. Ya, terima kasih. Mungkin lain kali kita sharing lagi lah, lebih diperdalam lagi lah untuk bisa menambah apa namanya kesadaran kita untuk mencapai ke arah sana itu tadi. Oke. Dan untuk klarifikasi saya mohon maaf untuk barangkali ada salah ucapan saya atau salah pengertian ketika saya menyebutkan Siwa, Rama, Krishna, Buddha, Isa, dan Rasulullah Muhammad SAW. Saya bukan untuk membandingkan sebuah nama, tapi saya untuk mempermudah menjelaskan kepada partner bicara saya supaya lebih mudah memahami. Cuman sebenarnya adalah esensi yang ingin saya sampaikan adalah proses transformasi dari Siwa ke Rasulullah Muhammad SAW adalah butuh proses yang nyata. Dan disitulah sebenarnya yang kita bahas kesadaran Vigyana Maya Kosa tadi. Dan bukan untuk merendahkan sebuah agama atau ajaran tertentu atau membandingkan mana yang baik, mana yang buruk, tidak. Jadi tapi ini hanyalah sebuah kaweruh, dan sebagai manusia biasa mungkin saya mempunyai banyak kekurangan. Jadi kita ini membicarakan universal biar semua kalangan itu bisa mengerti bahasa yang kita ucapkan, esensi yang kita bicarakan itu tadi. Tadi bukan untuk membandingkan sebuah agama atau ajaran tertentu atau membandingkan sebuah tokoh, tidak. Tapi saya ingin biar saya mudah memahami bahwa esensi itu mempunyai transformasi, perubahan-perubahan yang harus dilakukan tahap demi tahap tadi. Oke. Bisa dimengerti. Terima kasih. Untuk kali ini kita tutup sekian dulu. Terima kasih.